Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Bapak doakan semoga anak-anak Indonesia dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran SBDP kelas 6 tema 7 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis patung dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri patung, jenis patung, serta bahan dan teknik pembuatan patung dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat membuat rencana pembuatan karya patung dengan baik. Pada video pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari mengenai pemimpin. Dari banyak pemimpin itu ada yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Baik anak-anakku, nah sekarang silakan nanti kalian amati karena Bapak akan tampilkan gambar sebuah patung. Kalian amati patung berikut ini. Kalau sudah, silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Yang kedua, apa bahan pembuatannya? Kemudian yang ketiga, menurut perkiraanmu bagaimana cara pembuatan patung itu? Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Jawabannya, tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Pertanyaan yang kedua, apa materi pembuatannya? Jawabannya, bahan pembuatan patung tersebut yaitu batu, semen, dan pasir. Kemudian pertanyaan yang ketiga, menurut perkiraanmu bagaimana cara pembuatan patung itu? Jawabannya, patung itu dibentuk dengan cara memahat batu. Baik anak-anakku, kalau tadi kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan dari bentuk patung. Nah, sekarang silakan nanti kalian perhatikan dan dengarkan cerita yang berkaitan dengan patung, yaitu namanya patung si gale-gale yang dapat menari. Silakan kalian lihat video berikut ini.
Nah, anak-anak, itulah tadi sebuah video yang menceritakan tentang patung si gale-gale yang dapat menari. Sekarang silakan anak-anak kalian bisa mencari informasi ya dengan rekan-rekanmu, atau silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai hal-hal berikut ini. Yang pertama, ciri-ciri patung. Kemudian yang kedua, jenis-jenis patung. Kemudian yang ketiga, bahan pembuat patung. Kemudian yang keempat, pembuatan patung. Baik anak-anakku, kalau sudah, sekarang Bapak akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan tadi. Yang pertama bertanya, ciri-ciri patung. Jawabannya, ciri-ciri patung adalah karya 3 dimensi, mempunyai tekstur, kemudian warna dan bentuk. Kemudian pertanyaan yang kedua, jenis-jenis patung. Ya, jawabannya, jenis-jenis patung berdasarkan bentuk, yaitu figuratif, peniruan bentuk yang berada di dalam sebuah kehidupan nyata, misalnya manusia, hewan, hingga tumbuhan. Kemudian non-figuratif, yaitu bentuk yang ada tidak mirip dengan bentuk asli. Kemudian berdasarkan jenisnya, yang pertama adalah relief, yaitu patung yang melekat pada sebuah permukaan, biasanya terdapat di dinding. Kemudian yang kedua, zone base, atau patung yang bangun sendiri atau tidak melekat pada sebuah sisi. Kemudian jenis-jenis patung, yaitu patung dekorasi, patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung seni, dan patung kerajinan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bahan pembuat patung. Jawabannya, batu, kayu, kaca, kertas, logam, tanah liat, plastisin, es balok, semen, sabun, lilin, gips, fiber resin. Kemudian pertanyaan yang keempat, teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik membusir, yaitu teknik menciptakan patung dengan cara memijit dan menambah. Teknik ini biasanya digunakan dengan materi dasar tanah liat atau plastisin. Kemudian yang kedua, teknik mencetak. Teknik mencetak dalam pembuatan patung dilakukan dengan materi yang sifatnya agak cair atau bahannya dibentuk cair dengan cara menciptakan adonan mirip dengan semen yang dicairkan kemudian dituangkan dalam cetakan. Teknik yang ketiga adalah teknik pahat. Teknik pahat hanya sanggup dilakukan dengan cara mengurangi dengan pahat. Beda dengan membusir yang sanggup menambah jikalau ada kekurangan. Teknik pahat tidak sanggup menambah jikalau kekurangan. Alasannya yaitu harus hati-hati jikalau memakai teknik ini. Kemudian teknik yang keempat yaitu teknik konstruksi. Teknik ini dilakukan dengan cara menyusun materi dan kemudian diletakkan dengan cara lem atau dengan materi pelekat lainnya. Anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian lebih bersemangat untuk belajar. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.